hadir di sini. Sebelum kita mulai sesi konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya izinkan kakak untuk perkenalan diri. Nama kakak Indah Khordunisa dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah semester 4. Terus, oke, baik. Sebelum kita memulai, kita ini ya, kenalan dulu sama ini teman-teman. Ini udah pada kenal belum? Belum ya, belum saling kenal. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Mbak sebelah kanan, boleh di ini sambil ini ya, perkenalan sama ini, sebutin alamatnya. Asal ini ya Pak, asal apa? Domisili ini ya. Oh, ya, domisili. Perkenalkan, nama saya Putri, dari Ponpes, siswi dari Ponpes Darul Quran, asal dari Lampung Selatan. Untuk mbaknya, dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari SMA 12 Lambat Lampung. Saya asli Kediri. Oh, asli sini. Iya. Berikutnya untuk masnya boleh perkenalan diri. Nama saya ini Stephen. Oke, asalnya dari mana? Saya kebetulan berdomisili di Bandar Lampung. Oh, oke. Berarti tempat tinggalnya di sini ya? Iya, betul. Selanjutnya untuk mbaknya. Perkenalkan, nama saya Cahya. Saya dari MAN 1, terus tinggalnya di sini juga. Di sini juga. Oke. Banyak. Untuk mbaknya boleh perkenalan diri. Kenalin, saya Dila, dari Ponpes Dinda Putri. Domisilinya di Tulang Bawang. Berarti di sini ini ya asrama ya? Iya. Baik, karena teman-teman di sini sudah berkenalan, jadi kakak mau nanya nih, sebelumnya kalian di sini udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Belum tahu Oke, kan? jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswi untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahannya. Nah, tujuannya itu yaitu tadi untuk membantu menyelesaikan masalahnya, baik dari masalah pribadi ataupun masalah yang lain. Terus, nah nanti di sini konseling kelompok ini kakak minta untuk dari teman-teman sekalian menyampaikan permasalahannya, dan nanti kita ambil salah satu dari teman-teman sekalian ini untuk dicari solusinya masalahnya itu. Nah, selanjutnya dalam proses konseling ini tuh kan ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini siswa atau adik-adik sekalian ini diminta untuk menyampaikan permasalahannya tanpa harus ditutup-tutupin. Jadi tidak perlu ada malu atau gengsi dari intinya masalahnya itu tidak perlu ditutup-tutupin lah. Intinya belajar terbuka aja. Terus selanjutnya itu ada sesi apa? Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adik-adik atau siswa di sini diminta untuk apa ya? Sukarela, jadi tidak ada paksaan. Jadi di sini tadi datang sini tuh nggak ada paksaan dari pihak manapun gitu, kayak paksaan dari teman-teman gitu. Tadi kan ada asas kesukarelaan, terus yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adik-adik sekalian untuk sekiranya menjaga rahasianya dan nggak perlu takut kalau misalnya masalah adik-adik nanti bakal diceritain, karena di sini modelnya tertutup, jadi cuman hanya kita semua aja yang di sini yang tahu, jadi nggak perlu takut untuk masalahnya bakal disebar gitu. Nah, terus selanjutnya ini kan konseling kelompok itu kan ada batasan waktu nih. Nah, kira-kira kalau misalnya waktunya sampai 40 menit itu cukup nggak?
Cukup. Cukup, Kak. Cukup, oke. Baik, berarti kita langsung lanjutkan ya. Terus, nah perlu kita tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini untuk ini ya tujuannya membantu menyelesaikan permasalahannya dari kalian semua nanti. Nah, baik kita mulai dari sekarang untuk masing-masing siswa ini untuk menyampaikan permasalahannya boleh dimulai dari mbaknya sebelah kanan. Kalau saya itu sering lupa Kak, lupa gitu, lupa naruh sesuatu gitu nah. Lupa, itu setiap hari atau cuman sesaat atau bagaimana lupanya itu? Kadang-kadang sih Kak, ibarat lupa naruh HP di mana gitu. Hal sepele pun juga sering lupa berarti. Iya, kayak ngerjain tugas sekarang lupa gitu nah. Hmm, Kalau nggak diingetin sama teman nggak ngerjain tugas oke, ya. karena lupa tadi. Manusiawi lah. Baik, kita simpen dulu untuk ininya. Untuk selanjutnya, mbaknya boleh diceritakan permasalahannya. Saya sering terlambat Kak ke sekolah. Terlambatnya boleh dijelaskan itu karena apa? Mungkin Ya, karena bangun saya kesiangan. bangun siangan. Saya kalau malam jadi nggak bisa tidur. Jadi terus bangunnya siang. Karena tidurnya tuh udah ada subuh. Oke. Iya, tapi itu sebelum berangkat sekolah itu pernah ini sering bantu-bantu orang tua gitu nggak? Apa mungkin itu jadi pengaruh Oh. juga? Kalau saya kesiangan jadinya nggak bantuin orang rumah dan terus saya jadi kena marah. Oke, baik kita simpan dulu. Untuk kakak berikutnya boleh diceritakan permasalahannya. Kali-kali. Ya baik, jadi untuk permasalahan saya ini, saya tuh suka merokok. Suka merokok, Iya. itu dari kapan? Dari sebelum sekolah apa pas sekolah ini? Dari saya masuk SMP itu saya sudah belajar kayak nyoba-nyoba untuk merokok. Akhirnya saya jadi sampai sekarang mulai kecandu. Oh, berarti itu sama aja kayak terpengaruh sama ini ya? Pengaruh sama teman-teman di sekolah gitu ya? Iya betul. Oke. Untuk mbaknya boleh di ini selanjutnya boleh diceritakan permasalahannya? Kalau di sini permasalahan saya tuh susah untuk mengatur emosi. Mengatur emosi. Oh, Iya. berarti gampang emosian ya? Iya. Oke. Oh, emosinya itu kalau boleh di ini dalam bentuk apa? Kalau saya emosi itu sukanya biasanya kan kayak saya tuh orangnya bukan physical touch, tapi misalnya teman saya tuh ada yang orangnya physical touch. Jadi kalau mereka kayak nyentuh, nyenggol kayak gitu, saya kan bukan tipikal yang seperti itu. Jadi saya marah, kadang ya saya ngomel, kadang marahnya saya tuh cuma ya diem aja. Gitu. Oke, kita simpan dulu. Untuk mbaknya berikutnya boleh diceritakan permasalahannya. Kalau saya sih ini Kak, susah tidur. Susah tidur, insomnia atau gimana itu susah tidurnya maksudnya? Emang susah tidur Kak, kalau semuanya siangnya tidur, malamnya nggak bisa tidur. Oke, baik kita simpan. Nah, di sini kan tadi teman-teman semua sudah menyampaikan permasalahannya. Nah, tadi kan tujuan kita kan untuk menyelesaikan permasalahannya, tapi di sini kita ambil salah satu permasalahan dari teman-teman sekalian untuk dicari solusinya. Kira-kira mau permasalahannya siapa ini yang mau dipecahin nih? Mau dicari solusi. Merokok. Dari Mas siapa tadi? Steven ya? Betul Steven. Baik, untuk Mas Steven boleh dijelaskan kembali tadi soal permasalahannya. Oke, jadi saya mulai dari awal saya mengenal rokok tuh ya. Saya mengenal rokok tuh dari awal kelas 7 sanawiyah, lebih tepatnya. Ya. Nah itu saya mengenal rokok tuh yang pertama saya tidak ingin mencoba ya, tapi emang tergerak aja gitu untuk mencobanya, bukan dari hati sebenarnya, tapi emang dari ajakan teman untuk mencoba. Jadi saya tergerak untuk mencoba. Awalnya sesekali, cuman lama kelamaan jadi kayak ketergantungan sama rokok gitu. Tadi Masnya bilang tadi karena ini ya kebawa omongan dari ajakan teman-teman tadi, berarti sama aja itu terpengaruh dari ini
temen sekitar. Iya betul. Tapi di rumahnya masnya itu kayak keluarganya atau adik atau kakak itu juga merokok enggak? Untuk di keluarga sih tidak ya, tidak. Tapi orang tua itu tahu nggak kalau masnya itu merokok? Kalau untuk orang tua sih ya belum tahu ya, karena emang saya tuh merokoknya itu di luar rumah, di sekolah gitu. Kalau di dalam rumah itu sering sembunyi-sembunyi atau emang sengaja nggak merokok kalau di rumah? Apa karena takut ketahuan aja sama orang tua? Kalau di rumah, mengingat umur saya yang baru segini ya, orang tua juga pasti belum mengizinkan. Jadi saya itu untuk di rumah untuk nahan dulu gitu, supaya tidak merokok. Gitu. Oke. Kira-kira tanggapan masnya kalau semisal masnya ketahuan merokok nih sama orang tuanya masnya itu gimana nih kira-kira tanggapan orang tua? Mungkin orang tua saya bakal sedih ya, yang pertama sedih, yang kedua mungkin marah sama saya, terus juga merasa gagal untuk mendidik saya karena kan usia saya masih lumayan muda ya untuk mencoba merokok itu hal yang tidak diperbolehkan. Baik, di sini dari teman-teman semua ini kira-kira ada nggak yang mau ngasih tanggapan buat Mas Stephen ini soal masalah merokok? Saya Boleh? kira-kira masnya tahu nggak dampak dari merokok itu apa? Kalau untuk dampaknya sih tertera di bungkus rokok itu ya, kebanyakan yang pertama bisa menyebabkan penyakit seperti kanker gitu, hipertensi, tidak bisa mempunyai anak atau kanker tenggorokan seperti itu. Nah kan masnya sudah tahu kan dampak dari merokok itu. Ya pertanyaan saya, kenapa masih dilakuin? Nah itu yang pertama karena itu tadi Mbak, saya kan bergaul sama teman-teman yang istilah tongkrongannya itu yang merokok kan. Jadi saya kebawa suasananya jadi merokok juga. Kira-kira masnya punya niat nggak gitu? Kedepannya bakalan berhenti merokok? Kalau untuk niatannya sih ada ya, cuman saya butuh juga dari teman-teman semua masukan buat saya mengenai permasalahan saya mencoba rokok sejak kecil ini. Masnya tadi kan bilang ngerokok itu awalnya terpengaruh karena pergaulan teman-temannya. Iya betul. Nah kira-kira kalau seandainya masnya nggak bergaul lagi sama teman-teman yang tadinya ngerokok, kayak ibaratnya masnya di sekolah itu temenan sama orang yang nggak ngerokok lagi gitu, apakah kedepannya nanti bisa berhasil gitu niatnya buat nggak ngerokok lagi? Kalau untuk pertemanan sih sama yang merokok dan yang merokok tuh mungkin bisa diperjuang lagi. Kalau untuk pertemanan mungkin juga saran dari Pak tadi untuk bisa nggak gitu kan, kalau berteman sama yang nggak merokok supaya saya bisa terbebas dari rokok itu. Kemungkinannya sih bisa ya Pak, karena emang saya tuh sebenarnya cuma makan ajakan teman-teman aja. Kita aja Pak. Mungkin lanjut ke teman-teman yang lain, ada yang mau nanya? Selanjutnya mungkin ada yang mau ngasih tanggapan untuk Mas Stephen? Sejauh ini kan di sekolah udah pasti dilarang ya ngerokok. Betul. Kalau kakak ini nggak apa, tahu nggak sih dampak dari merokok ini selain dari dalam kesehatan kakak buat ini pengaruh di sekolah, atau bakal dikena marah guru atau bakal ada yang ngelaporin, itu kan pasti dapat sanksi kalau di sekolah. Ya tahu sih untuk dampaknya, tapi sekolah paling ya itu walaupun saya ketahuan untuk merokok, mungkin nanti kedepannya orang tua saya bakal dipanggil gitu, untuk pembinaan gitu. Tapi sejauh ini belum pernah terjadi itu. Untuk sejauh ini belum sih. Baik, tadi kan dari Mbak Putri sama Mbak Dinda udah ngasih tanggapan sama saran. Selanjutnya untuk Mbak Dila sama Mbak Cahya, kira-kira ada saran atau tanggapan mungkin yang mau disampaikan untuk ini Mas Stephen? Kalau saran saya sih sama seperti Mbak Putri tadi, meninggalkan yang negatif
dan mencari yang lebih positif. Jadi kalau saran saya, Mas Stephen ini harus lebih bijak dan pandai menempatkan diri. Oke, iya. Untuk Mbak Dila mungkin ada saran untuk Mas Stephen? Udah cukup. Oke, cukup. Baik, tadi kan teman-teman semua udah menyampaikan saran sama tanggapan. Ya. Dari Mas Stephen sendiri, kira-kira tadi dari tanggapan teman-teman mungkin ada yang bisa diterapin mungkin, atau gimana nih tanggapan Mas Stephen atas tadi saran-saran yang diberikan sama teman-teman? Oke, untuk saran dari teman-teman sih lumayan cukup lumayan bagus ya. Yang pertama itu tadi saya harus memilih teman. Temannya itu harus yang positif itu. Kalau teman sama orang yang merokok, otomatis saya mengikuti orang yang merokok itu. Tapi kalau saya teman sama orang yang nggak merokok, saya otomatis saya akan menghilangkan sifat yang saya suka tadi, yaitu merokok. Yang kedua, saya juga harus pintar memilah-milah apa namanya itu kayak yang baik mana yang buruk gitu loh. Kalau merokok ini baik, saya pasti akan lanjutkan. Tapi kalau merokok ini buruk, saya pasti akan tinggalkan. Terus yang ketiga tadi, yang kata Mbak Selvi tadi, itu harus dilihat dulu. Filtri. Kan jadinya Ada. Oke ya, untuk yang ketiga tadi dari Mbak Putrinya, itu tadi kan dia bilang harus melihat dulu ya dampak dari rokok ini. Saya juga sudah tahu ya dampak dari rokok ini. Kalau saya terus-terusan merokok, maka tubuh saya juga akan terkena penyakit, baik itu paru, kanker dan segala macamnya. Jadi kedepannya mungkin saya akan menghentikan aktivitas ini ya sekurang-kurangnya mengurangi dulu lah, baru itu bisa perlahan begitu. Izin ngasih tambahan lagi Mbak, boleh? Boleh, Iya. silakan. Kan tadi masnya bilang itu, saya tadi kan bilang pintar memilih teman juga kan. Tapi kalau seandainya masnya temenan sama orang yang nggak ngerokok lagi kan, tapi belum ada niatan mau berhenti gitu, ya kan kayak apa ya, percuma kan. Nah, jadi tambahan dari saya, kalau memang masnya punya niatan mau berhenti ngerokok, yang pertama tadi itu kan temenan sama orang yang nggak ngerokok. Yang kedua, perbanyak waktu, kayak ibaratnya di sekolah itu kan biasanya ada organisasi. Nah, bisa kita ikut organisasi kepramukaan atau ke OSIS atau apa ya, biasanya kan organisasi di sekolah itu kan banyak. Nah, jadi kan waktunya tadi ibaratnya itu banyak dihabiskan untuk organisasi itu. Nggak ada ibaratnya, nggak ada, biasanya kan kalau merokok itu kan di waktu-waktu yang senggang, karena nggak ada kerjaan, nongkrong-nongkrong, jadinya ngerokok gitu. Betul. Ya, itu aja sih Kak tambahannya. Gimana tadi Mas Stephen atas tanggapannya dari Mbak Putri? Ya benar. Jadi bisa ditarik kesimpulannya ya dari teman-teman tadi bahwa merokok tadi, untuk Mas Stephen tadi solusinya yang dapat diambil itu yang pertama dari teman. Pandai-pandailah Mas Stephen itu mencari teman, kayak cari teman tuh yang nggak merokok gitu. Terus niatnya juga ya, untuk yang paling penting sebenarnya dari kesadaran diri sih, dari diri Mas Stephen sendiri. Kalau misalnya teman-temannya nggak ngerokok, kalau misalnya Mas Stephen sendiri masih ada niatan untuk ini merokok, jadi percuma gitu walaupun teman-temannya semua nggak ngerokok. Terus juga ya kalau misalnya mau ngelakuin hal-hal yang misalnya itu dikiranya buruk, kalau bisa dipikir dulu dampaknya. Nanti kalau misalnya kita ngelakuin ini, itu bakal dampaknya gimana, itu harusnya dipikirkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita ngerokok gitu sembarangan, apalagi di sekolah, itu kan jelas nanti takutnya ketahuan guru, terus nanti kita dapat sanksi nih, terus dapat sanksi, dapat hukuman, itu juga bisa terpengaruh juga sama nilai sekolah kita, takutnya nanti nurun gitu. Jadi ya itu agak dikurangin, kalau bisa jangan ini lagi lah, pokoknya kalau bisa berhenti. Tapi ya itu tadilah yang dapat kakak simpulkan dari tanggapan atau saran-saran dari teman-teman ini tadi. Baik, sebelum kakak tutup sesi konseling pada hari ini,
kita lakukan ini dulu ya, relaksasi dulu. Jadi nanti kita tarik nafas, nanti kakak yang mandu gitu. Ya. Baik, kita mulai. Tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Cukup. Baik, karena di sini waktunya juga sudah habis. Kiranya mungkin kalau misalnya teman-teman di sini kalau misal masih ada masalah, mungkin boleh cerita-cerita atau mungkin menghubungi kakak. Teman-teman juga yang kalau misalnya ada masalah atau ada hal-hal yang ingin diceritakan, boleh hubungin kakak. Mas Steven juga kalau misalnya tadi masalahnya kurang cukup jelas atau kurang cukup untuk dipahami, boleh untuk diceritakan kembali untuk ke sesi berikutnya atau bisa menghubungi kakak. Baik, sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.